Hai semuanya. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai penerapan belajar konstruktivisme dan kognitif. Untuk belajar ini kita akan menggunakan metode santai tetapi tetap ilmiah karena belajar psikologi harus menyenangkan. Yuk kita mulai dari teori kognitif dulu. Teori belajar kognitif bukan hanya belajar tentang menghafal, tapi menerapkan dan juga mengolah informasi. Tokoh yang akan kita bahas kali ini ialah tokohnya pertama Jean Piaget dan Jerome Bruner. Piaget sendiri menjelaskan mengenai perkembangan anak harus secara bertahap. Sedangkan menurut Bruner, belajar melalui 3 tahapan. Yang pertama, enaktif atau melalui tindakan langsung. Yang kedua, ikonik atau melalui gambar. Dan yang terakhir, simbolik melalui simbol seperti angka atau huruf. Anak SD itu berada di tahap operasional konkret. Jadi mereka lebih paham melalui pembelajaran secara nyata dan pembelajaran langsung. Makanya pada saat guru mengajarkan pembelajaran matematika melalui benda konkret lalu gambar, setelah itu baru rumus. Itu merupakan salah satu contoh penerapan teori Bruner dalam kelas. Oke, sekarang kita lanjut ke teori konstruktivisme, yaitu bagaimana siswa membangun sendiri pemahaman mereka. Tokoh yang memperkenalkan teori ini ialah Vygotsky. Ia memperkenalkan mengenai ZPD, ialah Zone of Proximal Development. ZPD itu merupakan zona efektif di mana anak bisa belajar dengan bantuan seperti orang tua, guru, dan teman yang lebih paham. Bantuan sementara itu disebut scaffolding, jadi kayak tangga yang bantu anak naik ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Jadi belajar itu nggak harus jalan sendiri, tapi melewati interaksi sosial dan pengalaman nyata. Nah, gimana penerapan teori-teori belajar ini di sekolah dasar? Yuk simak! Bisa menerapkannya melalui pembelajaran berbasis proyek, eksperimen, dan pengetahuan edukatif. Misalnya, guru bisa mengajak anak untuk mengukur volume air menggunakan botol ataupun gelas. Jadi, itu akan menjadi sebuah pengalaman konkret dan merupakan salah satu teori kognitif. Sedangkan kalau anak belajar dalam kelompok kecil dan saling membantu, itu merupakan salah satu penerapan teori konstruktivisme. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai sumber satu-satunya saja. Jadi, melalui teori kognitif maupun teori konstruktivisme, dua-duanya sama-sama sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan dasar. Keduanya membantu guru untuk memahami bagaimana anak berpikir dan membangun pengetahuan anak itu sendiri. Dengan memahami teori ini, guru dapat menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Karena belajar bukan hanya menerima pengetahuan, Tapi membangun pemahaman dari pengalaman. terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kami. Mengenai teori kognitif dan teori konstruktivisme dalam dunia pendidikan psikologi. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaut.
Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau kau ujung dunia, meski ketujuh samudra, karena ku yakin kau hanya untukku.